Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Devi Oktavian dari channel Domba Kediri, teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya bisa menyapa teman-teman semua dengan keadaan sehat walafiat, dalam keadaan rezeki sing turah blawah. Rezeki sing turah blawah bukan cuma sebagai nominal uang, tetapi kesehatan keluarga sing ayam tentrem itu adalah salah satu rezeki yang diberikan Tuhan ataupun yang diberikan Allah kepada hamba-hamba nih. Oke, teman-teman, alhamdulillah nggih. Saya setelah membuka channel ini banyak sekali teman-teman yang berkomentar ataupun teman-teman yang menghubungi saya via WA langsung. Banyak dari kalangan-kalangan, yaitu yang pertama dari pekerja sendiri seperti saya adalah juga pekerja, basicnya setiap hari karyawan swasta. Itu gimana caranya biar bisa ngarit, biar bisa panggah open-open wedhus. Itu yang pertama dari pekerja. Yang kedua, kemarin ada yang menghubungi juga bahwasanya beliau ini saat ini sedang menjabat salah satu pimpinan di salah satu kecamatan di daerah luar Jawa. Itu beliau juga mau beternak kambing ataupun domba. Terus ada lagi basicnya bahwasanya beliau adalah saat ini di perantauan, teman-teman. Di perantauan di luar negeri dan juga sedang tidak di desanya sendiri-sendiri. Jadi seperti itu. Nah, oke, sambil sebat ya teman-teman ya. Pada konten kali ini teman-teman, saya dari kesimpulan-kesimpulan yang diobrolkan oleh berbagai kalangan tersebut, saya akan menarik salah satu case, salah satu permasalahan, yaitu bagaimana cara kita beternak sedangkan kita tidak sedang berada di rumah. Salah satu caranya gimana, Mas? Salah satu trik-trik dan langkah-langkah yang perlu dipersiapkan apa, Mas? Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, yang pertama kita persiapkan adalah kita harus punya planning. Kita harus punya rencana. Kira-kira ke depan peternakan ini mau dibawa kemana dan populasinya berapa. Itu kita harus rencanakan dulu, teman-teman. Misalkan saat ini teman-teman sedang berada di luar negeri. Saat ini teman-teman sedang merantau. Nah, nanti ketika pulang, harapannya kan pastinya ketika pulang sudah tidak bingung pekerjaan, tetapi sudah punya pekerjaan, yaitu ngopeni wedhus. Nah, trik-trik yang pertama yang perlu disiapkan adalah jenengan harus mencari sosok personal ataupun orang-orang yang bisa dipercaya. Jadi seperti itu. Jenengan tidak bisa semerta-merta menyuruh setiap orang untuk menjalankan bisnis peternakan kambing dan dompani jenengan. Jenengan harus punya filter-filter tersendiri. Filter baik tentang personalnya, apakah beliau jujur, dari basic keluarganya seperti apa, apakah ya nanti misalkan apakah beliau juga kerja atau seperti apa, jenengan harus telusuri terlebih dahulu, teman-teman. Nah, ketika basic pertama itu sudah jenengan pegang, nah misalkan jenengan sudah punya orang kepercayaan untuk memulai bisnis peternakan, baru nanti jenengan terapkan SOP-nya. Jenengan misalkan diparo ataupun digaduh. Nah, jadi seperti itu. Ini misalkan ya ini ya. Misalkan jenengan sudah ketemu sama orangnya, lalu jenengan ngobrol, kira-kira saya kalau bisnis peternakan domba dan kambing itu seperti apa. Misalkan jenengan kira-kira mau nggak tak titipin beberapa ekor. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Nah,
ketika yang pertama itu jenengan sudah menemukan orangnya, yang kedua planning rencana seperti apa itu jenengan harus klopkan juga dengan si beliau tersebut. Nah, yang ketiga ini nih, gitu. Yang perlu dipersiapkan lagi adalah terkait tentang bank pakan, teman-teman. Jadi jangan sampai nanti suatu saat ketika populasi ini jenengan sudah meledos, populasi ini jenengan sudah banyak. Nah, di saat itulah jenengan harus menjual ternaknya untuk bertahan. Maksudnya bertahan adalah untuk kemampuan mengikuti kemampuan si peternak yang jenengan titipi tadi. Jadi semisal saat ini jenengan titip 3 ekor betina semua tambah 1 ekor pejantan. Misalkan seperti itu, ketika nanti 1 tahun lagi pasti itu populasi ini bertambah. Nah, jaga nih populasi ini sing tambah seperti itu, jenengan harus mempersiapkan bank pakannya terlebih dahulu dengan cara jenengan minta tolong ke orang kepercayaan jenengan. Oh, Pak ataupun Mas, minta tolong carikan lahan yang sekiranya harganya murah dan bisa diolah untuk ditanami bank pakan, ataupun bisa diolah untuk tanam rumput, tanam rambanan, terus baik rumput pakcong ataupun rumput odet dan lain sebagainya. Lalu untuk rambanan nih baik indigo vera, kaliandra, terus mauni itu pohon sembarang, daun pisang dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai ketika ternak jenengan sudah banyak, si peternak meminta untuk dijual dengan alasan, Mas aku wis gak mampu Mas ngopeni, ngarete wis kangelan Mas saiki Mas. Jangan sampai seperti itu, teman-teman. Ini seperti itu. Itu 3. Yang pertama adalah kita tentukan orangnya dulu. Yang kedua adalah kita harus ngobrol tentang rencana-rencana kita. Dan yang ketiga, kita adalah harus menyiapkan bank pakan terlebih dahulu, teman-teman. Nah, untuk tahapan yang keempat itu nanti bisa dengan kita membuat kandang. Ketika kandang kita buat, kita harus punya tujuan terlebih dahulu. Baik itu kita mau ternak kambing ataupun ternak domba. Soalnya ketika kandang domba itu ditempati kambing, itu tidak masuk ataupun tidak cocok. Soalnya karena si domba dia itu sifatnya itu suka pemakan rambanan, daun-daun atas. Ini kalau misalkan untuk segini, ketinggian segini kok dikasih kambing, dia iso mencolot, teman-teman. Dia mesti mencolot. Sekatan seperti ini pun dia tetap iso melompat. Dan juga dengan mangane DE kan DE mesti posisinya dhuwur. Itu yang jadi permasalahannya seperti itu. Nah, ketika kandang kambing ditempati si domba ini juga tidak masuk, karena itu juga nanti akan timbul masalah, teman-teman. Salah satu permasalahan ketika keduren palungan pakan itu dia pasti lek pomo meteng tuwek mesti broyongen. Nah, broyongen adalah salah satu kelainan yang sudah saya bahas di video-video saya yang sebelumnya. Jadi seperti itu. Kembali lagi ternak ketika jenengan ada di perantauan itu yang pertama harus mencari orang kepercayaan, yang kedua harus menyamakan visi dan misinya terlebih dahulu, yang ketiga jenengan harus bikin bank pakan terlebih dahulu, dan yang keempat jenengan harus bikin kandang. Bikin kandang gak usah mahal-mahal, teman-teman. Bikin kandang itu relatif murah saja, yang penting ternaknya nyaman, yang penting ternaknya gak kecepit dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, yang terakhir jenengan tentukan maunya nanti di fattening ataupun di breeding. Nah, untuk fattening itu punya spesifikasi kandang yang lebih sempit daripada si breeding. Cuma itu saja. Dan juga terkait tentang perawatan si fattening lebih intens terhadap pengobatan.
kalaupun si breeding ya wis dia biar bisa sembuh sendiri. Seperti itu. Nah, nanti setelah jenengan melakukan hal-hal yang tersebut, baru dievaluasi selama 1 tahun. Kira-kira anake manak poga, kira-kira wedhuse manak poga. Terus kira-kira lagi hargane gimana. Nah, ketika itu sudah dievaluasi, baru nanti jenengan mau melanjutkan kembali ataupun menambahkan, jenengan kalkulasi sendiri teman-teman. Jadi penak. Kalkulasi ini yo karo aku, kalkulasi ini karo sing ngopeni po enak minggu malahan. Kira-kira nek kono regane pira Mak De? Oh, regane sakmene. Oh ya. Untuk tahapan jual, ya ini nanti untuk bahas masalah penjualan nggih. Penjualan kalau bisa betina jangan dijual teman-teman. Untuk breeding loh ya, kalau jenengan mengambil jalur breeding loh ya. Kalau jenengan mengambil jalur breeding, kalau bisa si pejantane jangan dijual. Kok si pejantan, si betina. Si betina ini jangan dijual. Supaya apa? Supaya nanti jenengan ternake isine kandang bendang isi akeh. Jenengan ngopeni wedok-wedok, pejantane cukup 1 saja nggak apa-apa. Misalkan wae di tempatnya jenengan, di kandangnya jenengan sudah ada 10 betina ataupun 20 betina, cukup 1 pejantan saja yang posturnya bagus, itu nanti insya Allah bisa menghasilkan peranaan yang bagus pula dengan perawatan yang bagus seperti itu. Oke, demikian nggih beberapa tips dan trik bagi teman-teman yang sedang merantau ataupun teman-teman yang tidak sedang di rumah dan pengen memulai usaha. Semoga tips dan trik ini bisa ada gambaran bagi teman-teman semua, dan semoga tips dan trik ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, Devi Octavian pamit undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.